Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Dimas Tutorial di tempatnya berkumpulnya YouTuber pemula untuk belajar bersama. Baik teman-teman, di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai yaitu sharing tetap semangat meskipun channel kita berjalan di tempat ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita kembali lagi untuk kembali dari sharing buat teman-teman semuanya. Semoga teman-temanku semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk sebenarnya dalam dunia YouTube ini kita itu dibutuhkan yang namanya keuletan dan kesabaran. Kenapa dibilang keuletan dan kesabaran? Jadi YouTube ini memang butuh orang-orang yang ulet tentunya. Kalau dalam artian bekerja itu orang-orang yang yakin dan tekun gitu. Baik, sambil merokok aja teman-teman. Nggak usah terlalu fokus, nggak usah terlalu serius. Bila mana baik ya kita ambil, bila mana tidak baik kita buang. Jadi kalau dibilang kenapa perlu keuletan dan keyakinan yang kuat dalam dunia YouTube ini. Jadi kalau kita tidak meyakini dengan segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita tidak merasa semangat dalam segala yang kita perbuat, mungkin kita akan selalu merasa cepat bosan. Karena belum mendapatkan hasil, kita merasa mengeluh, merasa nggak ada artinya, percuma, buang-buang waktu. Pasti itu yang akan timbul. Jadi kalau orang yang mempunyai sifat keuletan, ketekunan, keyakinan dalam segala sesuatu, dia tidak akan peduli dengan apa yang akan terjadi. Meskipun video-video yang sudah kita perbuat itu, kita upload itu tidak memenuhi target perkembangannya, penontonnya melimpah ataupun meledak, kita tetap yakin dan kita tetap semangat untuk upload video. Jadi kalau orang mempunyai sifat yang muak, bosan, tidak mempunyai keuletan dan keyakinan dalam setiap usahanya, pasti akan cenderung timbul yang namanya membosankan. Timbullah perpikiran yang percuma aku buat konten, percuma aku kerja ini, percuma aku usaha ini, toh nyatanya hasilnya belum juga ada yang baik. Akhirnya apa? Dia akan mengambil kesimpulan untuk meninggalkan segala sesuatu pekerjaannya. Padahal kita belum tahu, kita tidak ngerti dengan usaha yang kita lakukan ini ke depannya. Tapi baru kita jajaki, terus kita merasa kendor, hilang semangat, akhirnya kita turun. Padahal kalau orang yang ulet, orang yang tekun, orang yang yakin dengan segala sesuatu yang dia lakukan itu baik untuk pribadi, baik untuk orang banyak, tidak ada salahnya untuk diperjuangkan. Itu masalah kesuksesan dan kejayaan, itu sudah menjadi kodrat manusianya masing-masing, sudah ada ketentuannya. Jadi begini aja beranggapannya, meskipun usaha kita itu tidak sukses sesuai dengan harapan, tapi usaha itu banyak menolong orang lain, bermanfaat buat orang lain, itu sebenarnya sudah menjadi sumber jalan kebaikan buat kita pribadi. Jadi kalau yang ada di dalam benak kita hanyalah kesuksesan dan kejayaan yang kita impikan, tapi tanpa disadari di dalam usaha kita itu terselip kebaikan untuk orang lain, itu jauh lebih baik sebenarnya ketimbang
kesuksesan tapi tidak berkesan buat orang. Nah, ini ada perbedaan teman-teman. Gimana? Kok bisa begitu? Sukses tapi tidak berkesan buat orang lain. Contoh, kita ambil garis besarnya aja. Kita membuat sebuah sesuatu pekerjaan. Contohnya mencuri. Apakah perbuatan mencuri itu bermanfaat buat orang lain? Apakah mencuri itu sangat mengedukasi buat orang lain? Tentu jawabannya tidak. Tapi orang yang melakukan mencuri itu diberikan kesuksesan dalam pekerjaannya. Nah, tapi dalam perbuatannya selalu meresahkan orang lain. Tapi karena dia merasa sukses dengan hasil mencurinya, dia tetap melakukannya. Ini sebenarnya yang bertentangan. Kita itu kalau bisa hidup ini yang hidup sekali, bagaimana caranya pekerjaan kita ini yang bisa sukses untuk kita, untuk keluarga kita, dan bermanfaat buat orang banyak. Nah, ini yang kita gali sebenarnya. Toh contohnya seperti dunia YouTube ini. Kita sudah berusaha untuk sebaik mungkin. Toh nyatanya kita belum diberikan kesuksesan dalam dunia YouTube. Tapi setidaknya dari penyampaian kita, banyak sedikitnya syukur-syukur ada yang terselip dan bermanfaat buat orang. Jadi selagi ilmu yang kita bagikan itu bermanfaat buat orang itu, masih dilakukan sama orang itu, maka akan masih mengalir kebaikan yang kita dapat. Itulah teman-teman. Jadi kalau apa artinya kita sukses dengan pekerjaan kita, tapi itu menjadi momok ataupun menjadi duri buat masyarakat ataupun buat orang banyak, kan gak ada artinya. Tapi kalau hanya semata-mata yang dicari kesuksesan, maka orang itu tidak akan peduli dengan resikonya. Peduli amat dengan orang lain. Meskipun aku nggak makan, belum tentu orang lain itu peduli sama saya. Nah, itu sebenarnya pemikiran yang tidak bagus, yang tidak patut untuk dicontoh. Jadi, marilah kita tanamkan sifat-sifat kebaikan, sifat berbaik sangka. Meskipun kita dalam usaha kita itu belum diberikan kesuksesan, setidaknya usaha kita ini sudah berdampak baik buat orang banyak. Mungkin teman-teman bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan. Tetaplah, selagi itu menurut teman-teman baik, tetaplah utamakan yang namanya keuletan, kesabaran, keyakinan. Insya Allah dalam keyakinan dan kesabaran itu akan berbuah kebaikan. Meskipun tidak diberikan kesuksesan, setidaknya bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke, buat teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, banyak sedikitnya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan khususnya untuk saya pribadi ya. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kita bisa jumpa kembali bersama Dimas Tutorial di video-video berikutnya. Oke, Dimas akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.